Menurut saya Ganjar gayanya sih paling asik ya. Nah, saya hanya ingin kirim pesan bahwa tokoh politik itu harus peduli pada anak-anak muda. Ya, anak muda ini penyangga Indonesia ke depan. Nah, hampir 60% penduduk Indonesia adalah usia produktif, anak-anak muda di dalamnya. Mereka adalah kekuatan politik yang besar, political block yang powerful. Mereka nanti mau milih siapa, itu efeknya besar. Tapi jangan cuma dijadikan sekedar tempat untuk mencari voters aja gitu. Perhatikan dong, ke depan mereka harus kebutuhannya apa, difasilitasi harus. Karena kalau tidak, yang namanya bonus demografik, as you know, Prof, bukan berkah, tapi jadi musibah. Kalau yang terjadi adalah mereka jadi pengangguran ya, karena tidak cukup punya skill. Kalau pendidikannya tidak tepat untuk masa depan mereka. Kemudian pertumbuhan ekonominya juga sangat jauh melambat, sehingga tidak tercipta lapangan pekerjaan yang cukup untuk menyerap jumlah pencari tenaga kerja setiap tahunnya. Jadi harus diperhatikan. Apa yang Yeni lihat, anak muda itu karakternya seperti apa hari ini? Ciri-cirinya bagaimana? Saya lihat mereka ini sekarang kan mempunyai kesempatan yang sangat besar, tetapi di lain pihak mereka ini juga sangat mengutamakan kerja yang membahagiakan. Kalau generasi saya ini kan kerja dulu baru harapannya nanti bisa bahagia. Ya, anak-anak muda kita sekarang ini kan kejepit. Di satu sisi mereka dianggap generasi yang rapuh, satu sisi mereka dianggap tidak sekuat generasi-generasi sebelumnya. Padahal begitu banyak kemudahan. Tapi di sisi lain tantangan yang mereka hadapi kan juga sangat besar gitu ya. Dan pekerjaan berubah, belum tentu semuanya tertampung, ada robot. Betul. And they have to learn on the go. Mereka sambil belajar juga. Nah, kemudian mereka juga disuguhi dengan cerita-cerita sukses yang seolah-olah instan. Sehingga mereka image tentang kesuksesan itu menjadi terdistorsi. Seolah-olah harus sukses saat ini. Mereka standarnya terlalu tinggi. Pohon besar, pasti dimulai dari benih kecil. Mereka berpikir bahwa nanam 3 bulan akan langsung jadi pohon besar. Nggak bisa, itu pohon cabai kalau mau dipanen gitu kan. Ya kadang-kadang ada yang pedes banget, gitu ya. Nah, tapi kalau pas musim panen harga turun ya udah gitu. Habis. Nah, jadi anak-anak muda sekarang menurut saya kasihan. Ya, di satu sisi mereka dijepit oleh ekspektasi yang tidak realistis yang datang dari luar maupun dirinya sendiri. Anak-anak muda kita sekarang merasa frustasi karena membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Yang seperti itu kan nggak realistis. Membuat mereka insecure. Sangat insecure. Nah, padahal butuh waktu untuk bisa akhirnya mencapai mereka kesuksesan. Bilang punya problem mental health. Exactly. Mencocok-cocokkan pada definisi di sosial media. Ya, betul sekali. Nah, kasihan tapi ya kan harus dibimbing juga. Harus diajak dialog juga. Kita ini orang tua di rumah aja kalau mau anaknya sukses, mental health-nya stabil dan kuat, maka anaknya harus diajak bicara, harus ada dialog, bukan monolog dari orang tua. Bukan cuma udah makan belum, udah ngerjain PR belum. Kan nggak bisa lagi pola dulu ya. Nggak bisa kayak dulu. Bisa. Jadi narasi harus kita bangun. Betul. Dan kadang-kadang kita harus siap menampung keluh kesah anak, rasa frustasi anak yang dilampiaskan ke kita. Kita sebagai siap nampung. sebagai teman ya, sebagai teman. Curhatnya dan lain sebagainya, emosinya naik turun karena ada hormonal imbalances itu kan ketika mereka mulai menjadi orang dewasa pasti hormonnya naik turun tuh. Yang kemudian mengakibatkan emosinya juga naik turun. Mereka sedang belajar untuk mengekspresikan diri kan ibaratnya begitu. Ini di rumah, konteks rumah, apalagi bernegara. Nah, pemimpin negara harus belajar untuk mendengarkan anak muda. Karena udah nyerempet politik dan ini disebut oleh hampir semua partai politik. Mula-mulanya oleh kelompoknya Anies. Disebut bahwa sebenarnya yang awalnya itu malah PSI loh. Malah PSI. Yang mencalonkan ketika saya pertama kali mereka ngomong Ganjar, itu adalah PSI. Mereka bilang Ganjar dengan Yeni. Itu PSI yang ngusung tahun lalu. Yang lain belum ngusung. Jadi PSI pertama. Kemudian Anies juga menyebutkan. Dan gara-gara itu suami saya jadi aktif di PSI. Tadinya kita nggak kenal secara dekat gitu ya, cuma tahu-tahu aja dari media. Gara-gara itu, jadi saya kaget karena saya dengar dari media waktu itu. Loh, kok nyalonin saya, kamu kok nggak pakai bilang-bilang dulu gitu. Jawaban dipasang aja. Tahu-tahu dipasang gitu dan diumumkan. Jawabannya mereka adalah takut ditolak, Mbak. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kacau deh anak-anak. Gara-gara itu ngobrol dan kemudian kita jadi tertarik dengan program mereka. Apa yang paling menarik dari mereka? Menurut saya, mereka pertama adalah anak muda. Ya kan, karena saya merasa ya ini anak muda harus dikaryakan ke depan, difasilitasi gitu ya. Yang kedua bahwa mereka itu fokus pada politik untuk mengawasi budget. Anggaran, politik anggaran. Menurut saya itu juga sangat menarik. Disitulah letak banyak persoalan di pemerintahan ini karena politik anggaran dan penyelewengan di anggaran. Penyalahgunaan. Baik. Terus kemudian awalnya saya lihat nama disebut-sebut sebagai cawapresnya Anies.
tapi kemudian diserang oleh kelompok yang mendorong AHY. Jadi Jadi sebetulnya Anda dicalonkan juga oleh Anies. Partai pengusungnya Anies memang membuka komunikasi dengan saya. Serius itu mereka serius sekali minta saya mendampingi Anies. Yaitu Nasdem. Nasdem memang komunikasi dari tahun lalu juga, Prof. Cuma saya kan punya etika politik. Saya tidak akan membuka ke publik, walaupun komunikasinya sudah dari awal. Kecuali mereka duluan yang buka ke publik. Nah, ternyata kemudian mereka membuka ke publik. Jadi yang ngumumin. Begitu mereka ngumumin ke publik, ya sudah, saya merespon saja. Dan itu nggak perlu lapor ke Pak Lurah. Ya, saya cerita lah ke semua Presiden. Ya, ke Pak Jokowi, saya lapor. Bukan lapor lah, saya cerita. Saya kan tidak ada di pemerintahan, jadi diksi lapor juga kurang tepat ya kayaknya ya. Bukan karena saya bukan anak buah. Sharing, saya sharing ke Pak Jokowi gitu dan orang-orang sekeliling Pak Jokowi. Saya beritahu bahwa ini ada wacana seperti ini dari Nasdem. Jangan kaget ya gitu. Tahu Nasdem sendiri ngumumin. Ya sudah. Sudah gitu. Sudah terbuka. Tapi begitu terbuka langsung ada yang menyerang. Iya, begitu yang nyerang. Saya bilang loh, saya itu nggak pernah nawarin diri. Saya hanya merespon. Dan meresponnya pun secara umum. Ditanya wartawan, siap nggak kalau jadi cawapres? Jadi cawapres siap, jadi nggak jadi cawapres siap juga. Kan kira-kira gitu. Artinya ketika ada opportunity yang datang, ada kesempatan yang datang, dalam hidup kan begitu. Ada kesempatan datang, ada momen datang. Ya kita say yes dulu lah. Kan gitu. Nah, saya selalu terbiasa begitu dari dulu dalam perjalanan karir saya. Kayak di WA Group ya, kalau kita ditanya apa-apa, bukan soal siap nggak siap. Kita jawabnya siap. Kemudian ada berita bahwa saya malah mendukung Pak AHY. Kalau nggak salah ada suara begitu dari Yeni muncul. Memang saya bilang begitu di acaranya Mas AHY, peluncuran bukunya. Saya katakan di situ, waktu itu ada Mas Anies sama ada Mas AHY, saya katakan memang mereka pasangan yang pas. Ya mungkin kemudian merasa bahwa kecurigaan anak-anak buahnya ini curiga semua, ini nggak terbukti semua. Gitu. Belum selesai itu, masih ramai, tiba-tiba kita kaget, Ganjar datang ke rumah. Dan Pak Ganjar kata Yeni duduk di tempat yang dulu diduduki oleh Pak Jokowi. Betul. Betul ya? Iya betul memang. Apa yang dibicarakan selama pertemuan itu? Banyak ya. Mas Ganjar ini kan bukan orang baru dengan keluarga kami. Apalagi istrinya juga keluarga pesantren. NU. Keluarga pesantren. Jadi Mas Ganjar ini kalau ibu saya kan ibu ada acara sahur keliling setiap tahun pasti gitu. Mas Ganjar suka nemuin ibu, suka sowan gitu. Jadi sementara teman-teman Mas Ganjar ada teman-teman kami juga. Ya makanya saya pakai istilah bolo dewe. Teman sendiri, Mas Ganjar juga sangat mendukung program-programnya Wahid Foundation di Jawa Tengah. Kebetulan kami punya program Sekolah Damai. Itu ada sekitar 60 sekolah di Jawa Tengah. Sekolah Damai itu bekerja sama dengan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang damai, lingkungan yang menghargai kebinekaan, menghargai toleransi di sekolah tersebut. Ganjar pemimpin yang asik dan gaul. Gaul. Kemudian pastinya lebih merakyat. Staminanya tinggi sekali ya. Stamina tinggi. Saya sampai kaget. Terus kemudian dia satu hari kegiatannya banyak sekali. Yang saya dengar dari tim sesnya yang mendampingi gitu ya. Tapi dengan semua itu makannya banyak banget. Jadi berbeda dengan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kurus, makannya tidak banyak. Makannya nggak banyak. Kalau Ganjar makannya masih banyak. Karena olahraga barangkali. Karena olahraga juga. Iya, gitu. Jadi gini, kalau saya dengar dari teman-teman pengamat, teman-teman lembaga survei, memang kan suara NU itu adalah sekitar antara 52 sampai 60-an% lebih dari penduduk Indonesia mengaku merasa berafiliasi dengan NU. Sehingga menjadi sangat signifikan sekali kekuatan ini gitu dianggapnya gitulah. Kemudian kekuatan NU ini kan konsentrasi terbesarnya adalah di Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian juga di Jawa Barat, di Lampung gitu-gitu. Nah, tapi paling kuat di Jawa Timur. Nah, kemudian itulah yang membuat banyak pihak berpikir bahwa harus memenangkan Jawa Timur. Nah, keluarga kami karena memang orang Jawa Timur dan dari NU juga. Nah, di situ mungkin dianggap. Jadi jawabannya adalah punya pengaruh. Itu kan anggapan pengamat anggapan pengamat seperti itu. Dan saya kira pengaruhnya kuat. Tiga-tiganya itu punya kelebihan luar biasa, tapi juga punya kelemahan yang sudah kemudian membuat kita harus berpikir, membuat harus melakukan kajian yang tapi sangat-sangat ini tinggal 2 bulan lagi loh. Betul. Tinggal 2 bulan lagi. Masih lama, Prof. 2 bulan. Karena dulu kita disuguhi Presiden Wapres satu paket. Pilpres kali ini adalah kita hanya baru dapat ketuanya dan wakilnya masih shopping around. Betul. Tapi seandainya bisa memilih yang paling konsekuensinya paling rendah dan nilai-nilainya paling cocok, yang mana? Kalau kita itu selalu terbiasa menggunakan 2 mekanisme untuk mengambil keputusan. Mekanisme ada 2 dalil kalau di NU, akli dan akli.
Akli itu akal, rasional. Nakli itu spiritual. Nah ini masih kita pakai. Kalau secara rasional, oke, kita lihat plus minusnya, kita gitu bisa kan. baca. Karena kan tidak ada manusia yang sempurna kan, pasti yang ada kan cuma lagu ya, Prof ya. Sempurna. Pemimpin jelas tidak sempurna. Ada kelebihannya yang dari harus segi kita akal, kuatkan. kita bisa ukur. Ya, betul. Kemudian dari sisi spiritual. Bagaimana Mana caranya? sih yang kemudian garis tangannya memang harus jadi pemimpin Indonesia untuk melanjutkan perjuangan para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Siapa yang tahu membaca garis tangan? Kalau saya, mekanisme saya adalah sowan ke makam para leluhur saya. Ke Mbah Hashim, ke Mbah Wahid, ke Eyang Solihah, ke Bapak terutama. Nah, nanti di sana curhat deh, ngobrol-ngobrol aja gitu ya, curhat, kontemplatif. Kalau orang anak sekarang bilangnya meditasi gitu ya. Mengharapkan kemudian pulang, bisa mendapat aspirasi dari situ. Iya, pulang. Setelah pulang, kemudian sholat. Sholat istikharah, lalu kemudian biasanya akan ada ketetapan hati, atau bisa juga pesan, atau ada mimpi, macam-macam itu. Datangnya bentuk macam-macam. Nggak bisa diprediksi. Ini sangat penting sekali. Saya tanya kepada teman-teman saya di Bali. Karena kawan saya ini Pak Cok ya, keluarga dari Raja Ubud, dia bilang ke saya, Pak Renald, saya buat barong ini saya pakai bertapa, puasa. Pohon itu saya mau tebang, saya mau ambil kayunya, saya tapa dulu, saya minta izin sama Tuhan. Terus nanti saya dapat petunjuk, boleh atau tidak. Nah, saya tanya petunjuknya bagaimana, Pak? Ya saya di situ, saya dengarkannya bagaimana? Saya orang rasional, saya bingung ya. Akhirnya dia cerita, dan menurut saya masuk akal. Ya Tuhan hadir dalam bentuk macam-macam. Kadang bentuk api, ada petir. Kadang ada bentuk angin. Kadang ada bentuk hujan. Semua saya dengarkan suara alam, dan kemudian itu memberikan keteduhan hati, ketenangan, dan ketika saya mengambil keputusan, saya bisa mengambil dengan baik, dan saya minta petunjuk dan minta izin sama Tuhan sebelum saya menebang kayu dari pohon itu. Seperti itu ya. Sama kan sekarang ini kan bijaknya masyarakat kita. Sebetulnya ini bukan fenomena baru. Tapi yang menarik adalah bahwa ini menjadi fenomena baru di dunia barat sekarang, Prof. Di dunia yang sangat rasional, yang sangat kuat dengan konsep Aufklärung ya, dengan konsep Renaissance dan lain sebagainya, di mana rasionalitas mengemuka luar biasa, menjadi panduan utama. Sekarang kan mulai timbul gerakan untuk lebih mendengarkan suara hati. Kita align dengan diri kita, dengan your higher sense, higher self, kan gitu sekarang kan? Nah, dari situ kemudian akan timbul ilham, akan timbul inspirasi, divine inspiration. Itu kan sekarang masyarakat lebih ke arah sana, membutuhkan itu. Dan itu kemudian membuat dia juga lebih dekat dengan alam, lebih tidak ingin menyakiti sesama. Ya, jadi guidance-nya kan luar biasa tuh. Nah, ini yang saya jalani nih. Saya menapaki path itu, di mana saya akan mungkin mencoba berkomunikasi dengan my higher self, gitu ya. What is the biggest decision nih? Saya pernah juga bertanya, ini apa ada penunggunya di atas? Oh ada Pak, penunggunya. Saya tanya sebelum tebang, saya minta izin dulu sama penunggunya. Tinggal di situ, nggak berani saya Pak, itu kan makhluk hidup juga, sama seperti kita. Betul, Prof. Sementara yang lain mengartikan penunggu itu adalah makhluk jin, makhluk halus, dan lain sebagainya. Mereka sudah bisa menjelaskan seperti itu. Betul, dan Prof. saya sepakat sekali, makanya di sini kami tidak tebang pohon sembarangan. Betul, Prof. Pasti banyak penunggunya di sini ya. Banyak penunggunya. Jangan di sini nanti ditentukan siapa yang akan jadi capres ke depan. Saya kira ya, ini salah satu sudah mengirimkan tiupan anginnya di sini. Nanti kita diskusi dengan para pohon di sini. Baik. Pemimpin hebat. Pak Jokowi berhasil membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan bisa mengentaskan kemiskinan akut, membawa proses hilirisasi di Indonesia yang sangat sulit dilakukan, dan berhasil mengambil saham mayoritas Freeport. Ganjar Pranowo adalah pemimpin yang merakyat. Mas Ganjar senang menyapa masyarakat, tidak ada jarak dengan rakyat yang dipimpinnya, mengerti suara kebatinannya masyarakat. Saya itu agak sedih karena kita lebih banyak terjebak kepada soal politik praktis. Tapi kita kurang banyak membahas mengenai tantangan yang dihadapi bangsa Masa ini ke depan. Gitu. Nah, ini kan masih dalam konteks kemerdekaan ya, Prof. Kita baru 17 Agustusan nih kan. Ada yang tidak terbahas, yang saya sebut sebagai hilirisasi kemerdekaan. Ketika para founding fathers kita mendeklarasikan kemerdekaan, itu kan hulu dari eksistensi negara kita. Hulunya di situ. Hulunya di situ. Lalu proses hilirisasinya bagaimana? Hilirisasinya itu kan adalah penataan peranata yang baik, bernegara.
kemudian memastikan bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses politik, suaranya didengar, lalu kemudian memastikan bahwa semua institusi-institusi yang ada dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kelihatannya sekarang KKN lebih ditekan kan gitu kan kira-kira Prof gitu ya. Baru kita bisa sekarang bicara. Agak mulai diabaikan atau mulai lebih praktikal, transaksional, praktis, praktikal politik, yang kayak gitu lebih mengemuka. Dan partai politik ke tengah semuanya. Betul. Bisa hari ini jadi caleg dari partai ini, besok partai lain. Betul. Akhirnya yang benar Aldi Taher. Ya betul, dengan segala. Kalau itu rezeki katanya tidak kemana katanya. Rezeki begitu. itu adalah rahasia Allah. Simpel banget ya. Simpel banget. Iya, tapi kan masa sih begitu? Hanya rezeki aja persoalannya. Ya, jadi pejabat publik jangan cuma diasosiasikan dengan rezeki untuk diri sendiri. Ya. Tapi harus menjadi konsep rezeki untuk masyarakat banyak. Rezeki untuk masyarakat, iya. kesejahteraan yang dipimpin. Kalau kita ngomong soal hilirisasi, kan sekarang bicaranya hanya hilirisasi minerba. Dan ini yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi luar biasa sekali. Bahwa dari bahan mentah, dari biji nikel, sekarang mulai harus jadi bahan nikel, olahan. iron pick. Betul. Ya. Dengan nilai tambah yang tinggi, nilai ekonomisnya juga tinggi, ya. Industrinya juga terbangun, lapangan pekerjaan tercipta, dan lain sebagainya. Jadi kita harus berpikir tentang penciptaan lapangan kerja dan bagaimana kesejahteraan di masa depan. Ya. Nah, kita kan ekonominya selama puluhan tahun memang lebih tergantung pada sumber daya alam, ya. Terutama migas. Ya. Dan sektor agraris saja. Lah kalau kita mau jadi negara industri, ya pasti kan kita harus investasi banyak di bidang infrastruktur ekonomi. Ya. Sehingga kalau nggak terjadi yang namanya resource curse kan, Prof. Ya, kutukan sumber daya alam. Iya betul. Yes. Mati di lumbung padi kan kira-kira gitu. Punya kekayaan berlimpah, tetapi kita tidak maju. Malah tambah miskin. Atau kalau kayak analogi atlet ketika jaya uangnya banyak tapi uangnya tidak di-manage, dia hidup berfoya-foya sehingga kemudian ketika tua dia jadi merana. Menjadi petugas di lapangan saja. Ya. Nah, gimana caranya agar ke depan gitu pemerintah ini bisa melanjutkan programnya Pak Jokowi yang sudah bagus tentang hilirisasi minerba, tapi juga dilanjutkan dengan hilirisasi sektor-sektor lainnya. Nah, hilirisasi terutama untuk institusi-institusi bangsa ini dibangun, institusi peranata demokrasinya harus dikuatkan, keseimbangan sipil dan militer juga harus dijaga, kestabilan politik, kestabilan ekonomi harus dijaga, stunting harus turun. Ini juga mengkhawatirkan. Betul. Angka kemiskinan kan sekarang sudah sangat bagus di bawah Pak Jokowi karena sudah di bawah 2 digit. Selama puluhan tahun kan masih 2 digit, butuh sekitar 20 tahun untuk bisa 1 digit. Kira Mas sekarang masih. Dan belum lagi angka ketimpangan ya. Angka ketimpangan, Gini koefisiennya itu juga masih tinggi. Nah, ini kan banyak PR-nya. Seorang politisi harus berjuang untuk nilai. Karena kalau berjuang untuk transaksi yang seperti Prof katakan akan dihukum oleh masyarakat. Masyarakat nggak suka. Saya ngambil analogi nggak jauh-jauh dengan apa yang sedang terjadi pada diri saya. Kalau dipikir-pikir, kok nggak masuk akal. Saya ini bukan ketua umum partai, saya bukan ketua umum ormas, saya bukan pejabat. Tahu nama bisa ada yang melambung. Ini ibaratnya bukan ketua PBNU, bukan ketua ormas, bukan ketua PBNU. Saya kan lagi di pinggir lapangan, Prof. Lihat pertandingan gitu kan. Oh, ini orang lagi mau bertanding semua. Karena saya tidak punya tiket untuk masuk, saya tidak punya apa-apa lah. Kira-kira cuma di pinggir aja ngeliatin. Atau ada yang ngelempar bola dari luar gitu kan. Lah, ini bola mau dikasih siapa sekarang? Nah, ini dalam tahap menentukan. Tapi artinya berada pada titik itu, saya yang saya miliki hanyalah reputasi, karena itu yang diajarkan oleh Gus Dur. Reputasi bahwa kita tetap berjuang untuk nilai, untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri. Kalau mau kaya, bisa nggak sih? Ya bisa aja, namanya dia anak presiden dulu ya, gampang banget kalau mau kaya kan, Prof, gitu kan. Tapi kan Bapak ngajarin disiplin, Bapak mengajarkan kita untuk mengabdi, yang paling penting adalah pengabdian buat bangsa dan negara. Ya, kita ingin membedakan dari perilaku-perilaku politik yang transaksional. Ternyata itu dilihat oleh masyarakat. Karenanya ini menjadi currency yang luar biasa menurut saya. Sementara orang-orang yang melakukan politik transaksional, walaupun punya segalanya, tidak dapat respect. Sampai dia mengatakan ini soal karma. Ya memang kita harus percaya, karma itu datangnya lambat, tapi pasti akan datang. Gitu. Dan itu menyangkut kepercayaan. Betul. Nah, jadi sebagai politisi, dia harus nabung karma baik. Itu aja menurut saya. Karma baik itu dibangun dengan values. Dibangun dengan values.